Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu wali murid Ar-Rayyan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabar antum semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa ternyata hampir 1 bulan kita semuanya menemani putra-putri kita untuk belajar di rumah. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Mungkin ada yang merasa bahagia, menikmati mengajari anak-anak di rumah. Mungkin juga di antara Bapak Ibu ada yang merasakan kelelahan, capek. Anaknya susah diajari misalkan. Maka dari sini kita bisa mengetahui hikmah yang besar. Kita bisa mengambil pelajaran. Kalau kita sebagai orang tua terkadang kesulitan mengajari anak kita. Ada yang anaknya 1, ada yang 2, 3, atau bahkan mungkin 4. Harus diajari dengan pelajaran yang berbeda. Kita merasa kerepotan, harus kejar target dan yang lainnya. Maka bagaimana dengan keadaan ustadz atau ustazah di kelas? Dalam satu kelas harus menghadapi 20 anak, 25 anak. Satunya diajari, yang lainnya lari-lari. Satunya sedang disimak, yang lainnya mengganggu teman yang lainnya misalkan. Tentu mereka juga mendapatkan kesulitan. Namun alhamdulillah, ustadz dan juga ustazah dari putra-putri kita, mereka dengan sabar membimbing putra-putri kita, mengajari Al-Quran, mengajari agama. Dan alhamdulillah mereka pun juga tidak pernah sampai memukul, meskipun tingkah lakunya yang beraneka macam tadi. Maka dari itu patut bagi kita semuanya sebagai orang tua, sebagai wali murid, untuk terus mendoakan kebaikan, untuk berterima kasih, bersyukur kepada para ustadz, ustazah, pihak sekolah ataupun yayasan yang sudah memberikan kesempatan bagi putra-putri kita untuk belajar. Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita pun harus pandai berterima kasih kepada orang yang telah memiliki banyak jasa kepada kita. Apalagi mereka mengajari anak-anak kita urusan akhirat kita, urusan agama, menghafalkan Al-Quran, sehingga kita pun tidak boleh melupakan jasa-jasa mereka. Dan juga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini, yaitu ketika anak-anak belajar di rumah, ini juga merupakan kesempatan bagi kita untuk menjadi manusia yang terbaik. Siapakah manusia yang terbaik? Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka apabila kita menuntun anak kita membaca Al-Quran, kemudian mengajari agar menghafalkan Al-Quran, menyimaknya sebelum disetorkan, maka ini diantara upaya kita sebagai orang tua untuk menjadi yang terbaik. Terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita lalaikan, kita remehkan kesempatan ini. Kita ambil baiknya. Oh, berarti ini kesempatan saya untuk mengajari anak saya membaca Al-Quran. Dan juga kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dahulu kita menyekolahkan anak kita di sekolah Islam, SDIT, Ar-Rayyan, dengan mengharapkan anak kita menjadi soleh ataupun solehah, agar diajarkan akidah yang benar, agar diajarkan agama yang benar. Maka ketika anak-anak sekarang berada di rumah, jangan sampai kita merusak mereka. Jangan sampai kita memberikan tontonan-tontonan yang merusak akidah, atau tontonan-tontonan yang menyelisihi syariat. Dan juga
kesempatan bagi kita untuk memberikan contoh yang baik. Disekolahkan agar memiliki akhlak, agar memiliki adab. Namun ternyata melihat orang tuanya kurang akhlaknya misalkan. Maka jangan sampai kita menjadi contoh yang buruk bagi anak-anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan bagi ustadz dan juga ustazah dari putra-putri kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini sehingga putra-putri kita bisa kembali sekolah, bisa kembali belajar dengan baik. Wallahu taala alam.